والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله: من أثبت لنفسه تواضعا فهو المتكبر حقا، إذ ليس التواضع إلا عن رفعة، فمتى أثبت لنفسك تواضعا فأنت المتكبر. Barang siapa yang menyatakan menganggap dirinya itu orang yang tawadhu, maka sesungguhnya itu adalah orang yang takabur yang sebenarnya. Karena bukanlah orang yang tawadhu itu melainkan daripada an syuhudi rif'itin, melainkan daripada memandang rif'ah, ketinggian daripada Allah Ta'ala. Famata asbata li nafsihi rif'atan, ketika ia menyaksikan, memandang, menetapkan dirinya itu ada kemuliaan, fa antal mutakabbir, maka itulah orang yang takabbur. Mata asbata li nafsihi tawadhu'an, man asbata li nafsihi tawadhu'an, barang siapa yang menetapkan dirinya itu menyatakan diriku tawadhu, ya aku aja kada hendak benar kayak bonnya itu udah wah kalau hendak bertawadhu ya nah itu biar khatara bibalih, maksudnya yaitu terlintas di hatinya annahu mutawaddi', aku nijar orang tawadhu. Nah, bahwal mutakabbir haqqan, itu justru orang yang takabbur yang sebenarnya. Nah, dia belum merasa diri kita tawadhu, itu orang yang takabbur. Kenapa? Karena merasa berisian potensi untuk tawadhu tadi. Nah, karena laisal mutawaddi'u, bukanlah orang yang tawadhu, ay laisa isbatuhu nasyi'an, karena ia menetapkan tawadhu'nya itu bukanlah muncul melainkan daripada menyaksikan rif'atin, kemuliaan Allah, ketinggian daripada Allah. Jadi orang yang tawadhu itu orang yang tahu menyatakan, memandang, memusyahadahkan bahwa Allah Ta'ala itu adalah orang-orang rif'ah, orang-orang mulia. Itu aja. Lain pada Allah hina. Nah, belakang kayak itu adalah tawadhu. Ay kana yastahiqquha wa annahu tanazzala anha ila madunah. Adalah ia itu yastahiqu, adalah Allah Ta'ala yastahiqu, yang berhak, hak akan itu rif'ah. Jadi hanya Allah yang berhak akan mendapat ketinggian, kemuliaan. Wa innahu, dan Allah Ta'ala itu tanazala, menurunkan an hadatu rif'ah ila madunah, kepada orang yang di bawahnya, itu hamba. Nah, pamata azbata li nafsik, kapanpun engkau menyatakan bagi diri engkau itu rif'atan, merasa rif'ah, merasa tinggi, merasa mulia, fil dhimni isbati tawadhu, dalam menyatakan dirinya tawadhu tadi, asa mulia diri, merasa tawadhu, nah fa antal mutakabbir haqqan, justru engkau itu orang yang takabbur sebenarnya. Wala yantafi anka takabbur illa biwujudi dhi'ah haqiqatan, tidak menafikan, artinya tidak meniadakan, tidak mengesampingkan diri engkau bahwa takabbur itu melainkan dengan merasa dhi'ah, merasa hina, hakikatan sebenarnya. Jadi itu pada menafikan takabur lah, artinya masih takabur apabila ia merasa dirinya itu lemah. Aku nijar asal ada bedaya ngapa-ngapa, nah ada cucuk aku nang kayak itu. Memandang ini adanya diri dengan bi alla tara li nafsika martabatan wala qimatan, dengan bahwa saya melihat bagi dirinya itu tidak melihat akan ada martabat, kemuliaan, qimah, dan tidak bernilai. Itu kada menafikan ini tuh oleh takabur, artinya masih takabur lah apabila merasa diri itu nah
Aku nih hina ya, aku nih rendah ya. Tawaduk aku ini jadinya pada apa bisa nang itu takabur. Kenapa? Karena ia melihat eksesnya keberadaannya dalam satu kedudukan tadi. Nah itu takabur lah. Laisal mutawadhi'ul ladzi idza tawadha'a ra'a annahu fawqa ma sana'a walakin al mutawadhi' alladzi idza tawadha'a ra'a annahu duna ma sana'a. Bukanlah orang yang bertawadhu itu ialah orang nang apabila ia bertawadhu ia melihat dirinya fauqa ma sana'a, di atas apa yang ia perbuat. Mestinya aja aku lebih pada gini kawan, tapi aku kada hendak duduk di ujung-ujung. Mestinya aku duduk dia di muka. Kawin halatnya itu bang. Yastahiqul julus fi sadril majalis. Ia duduk nih. Aku dia mestinya duduk di majelis situ di muka di majelis. Tapi aku jadinya hendak di bawah pada itu dibuncu-buncuin. Di ujung-ujung aku hendak tawadhu ini takabur lah, takabur mikir kan merasa mulia dirinya lalu kisah menempatkan diri kadang di situ. Nah, bukan itu. Jadi itu ra'a annahu fawqa ma sana, bukanlah orang yang tawadhu melihat bahwa dia itu di atas apa makia kelebihannya. Aku juga kalau misalnya kawan di situ tegak aku ada hendak. Walakin al-mutawadhi, tetapi orang yang bertawadhu itu huwallazi idza tawadha, ialah apabila bertawadhu fi'lu al-mutawadhi'in bi an jalasa qariban min sadril majalis, masalah ia duduk nih di depan umpama, tapi ra'annahu duna masana, justru ia melihat dirinya di bawah maknya di depan. Aku kada pantas di sini di depannya asal kada layak. Lalu ada muncul. Nah itu tawadhu lah. Bukan aku jadi muncul sini aja. Pada aku kawain lagi kamu kasih tugas aku kada hendak dimuliakan orang. Wes kisah. Nah itu takabur. Wa annahu ta'ala wa annahu yastahiqu ay yajlisa fi asfalil majalis masalan, bahwasanya ia melihat nang layak aku jadi bawah-bawah aja, di ujung-ujung aja aku jadinya. Didudukakan orang di muka, melihat annahu duna masana, di bawah apa yang sudah terjadi. Nah itu maksudnya. Walhasil annal mutawadhi'a haqiqatan, bahwa orang yang bertawadhu sebenarnya huwallazi la yasbutu tawadhu li nafsihi li'annahu yushahidu min bi'ati qadarihi wa khumuli dzikrihi wa dillatihi wa mahanatihi ma yamna'u min dhalik, wa man kana muttasifan bihadhihi sifah law fa'ala min af'alil mutawadhi'in ma sya'a lam yasbut bidzalika li nafsihi tawadhu'an li'annahu yara nafsahu duna ma sana' min dhalik li ghalabati dzalika syuhud alaihi. Fa in athbata li nafsihi wa ra'a nafsahu fawqa ma sana' mimma yaqtadi wujud sifat tawadhu' lahu yaz'amu annahu mutakabbir haqiqatan. Walidha qala asy-syibli man ra'a li nafsihi qimatan falaysa lahu min at-tawadhu' nasibun, wa qala dalil atal dalil yahud. Kesimpulan bahwa orang yang bertawadhu yang sebenarnya ialah orang yang tidak menetapkan tawadhu itu untuk dirinya. Kada merasa tawadhu lah, aku hendak bertawadhu, dia merendahkan diri ulun aja. Nah, kadang itu orang bertawadhu. Li'annahu yushahidu min di'ati qadari, karena ia melihat daripada apa? Ia merendahkan akan kadar kemuliaannya. Ini merulia teh merendahkan kemuliaannya. Aku hendak bertawadhu. Nah, wa khumuli dzikri, inya hendak bahasa sembunyi daripada dikenal orang lain. Makanya lah ikam nih orang mengaji lalu kada bawa upiah berjalanan berjambul apa itu lebih cepat setan menggoda orang itu lah. Ikam dia bagus ke ini supaya ikam dipadahkan orang tawaduk. Justru takabur kita lewat dah, takabur. Wadillati, dan merasa inya tuh hina sama ma yang na'uhu, apa yang menegahkan daripada demikian itu nang mulia tadi. Nah, wa man kana muttasilan bi hadhihi sifat, yang merasa berisi sifat nang demikian
Jikalau ia mengerjakan daripada perbuatan orang yang tawadhu apapun ia kehendaki, sekalipun tidak, tetap baginya sebagai orang yang tawadhu. Merasa dirinya nih, rasa ada kader, rasa ada kemuliaan, lalu jadinya aku hendak merendahkan di bawah kader itu. Nah ini tawadhu. Sebenarnya orang tawadhu itu diberi tempat oleh orang, tapi ia merasa layak di tempat itu. Nah ini tawadhu. Bukannya orang yang diberi tempat dan merasa mesti aku lebih daripada ini, tapi biar aku di sini. Jadi ini takabur. Nah, takabur. Apa takabur ini? Allah tidak akan memasukkan di dalam surga walaupun seperti ada halal sayap daripada apa? Sayap nyamuk lah daripada takabur. Mana yang betul lagi ya. Lighalabati dzalika syuhud alaih, karena kuatnya pandangan atas dirinya tadi. Tapi in asbata li nafsi, jikalau ia menetapkan tawadhu tadi bagi dirinya, wara'an nafsahu, dan ia menganggap dirinya fauqa masana, di atas yang terjadi ini, mimma yaqtadi wujudu sifati tawadhu, daripada apa yang menuntut oleh sifat-sifat tawadhu, adanya sifat tawadhu lahu, yaz'amu, nang ia sangka. Nah, dikira tawadhu aku juga mesti lebih daripada nangka ini, kata aku kada hendak benarannya, aku hendak tawadhu. Nah itu mutakabbir hakikatan, takabur. Ini Baihaqi diandak orang di ujung. Nah, sini kena punya bujur aja mah aku hendak tawadhu, mesti aku di situ pang nih, mak dihiga Habib nah duduk di situ. Nah ini takabur. Jadi orang yang kesimpulannya, orang yang tawadhu itu apabila jadi posisi di tempat, ia merasa ada layak dirinya ke bawah pada tempat itu. Nah. Jadi apabila dia orang kamu kata maka biar aja. Nah, mender lagi kita asal ada layak. Nah, justru dengan kemenderan kada layak itu kita di situ menjadi orang yang tawadhu. Nah, ketimbang itu berada di luar, kada dimuliakan orang, tapi merasa ada tahu pun kampungnya jadi aku lagi. Kalau kayak itu kan takabur. Ada tahu gitu apa mesti aku di situ duduk tegak apa. Bakumul nih, menyembunyikan diri nih apa nih jadinya. Jadi santai aja. Nah lalu berkata Imam Syibli, man ra'a li nafsihi qimatan, barang siapa ada memandang dirinya itu ada qimah, kemuliaan, bukanlah orang tawadhu, ya duduk di ujung, mesti aku di situ pun aja. Kalau orang kada tahu benar kabur lah. Nah qala, dan berkata Imam Syibli, dzalli atalun, dzallal yahud, telah menghinakan akan diriku akal oleh perbuatan yang sia-sia, dan menghinakan oleh orang Yahudi. Dillal Yahud, akan hinanya seperti orang Yahudi, sia-sia. Nah, bila menghinakan diri seorang pernah, kisah menghinakan diri seorang, mestinya aku di situ aku mulia, cuman aku nak berdananya di sini lah. Nah itu sia-sia nggak itu menghinakannya. Justru yang menambah dia merasa mulia. Wa min alamati tahaqquq bihadzal khuluqi, dan setengah daripada alamat kalau orang itu dapat dipastikan bersifat ini akhlak itu tawadhu, alla yaghdoba idza utiba, ada sarik, ada marah, ada dendamnya apabila dicela. Ada dendam. Ayah wajar aja itu sudah. Au intaqasa, atau ia itu untuk bisa dihina orang, diremehkan orang. Nang kayak si guru ini ustaz ini ustazan benerannya. Ya kan? Ayo terima ya. Nah, ustazan beneran namanya ustazan ya. Ketuan guruan dia. Dihina orang. Namanya seorang siapa padahal dia tuan guru kan. Orang kampung dua, jadi seorang alim kurang lebih. Nah, ustazan benernya ada. Bila kita ada sarik, berarti ada dendam, dasar layak seorang kayak itu. Nah, ilmu minim, akhlak buruk lagi lah. Artinya kada sebaik orang-orang salafus saleh. Nah, aku ya sudah jangan sampai. Masalah orang menghina itu bahagian, dia lain pula. Ingat Allah Taala ya urusannya.
Nah, seorang mengajar lagi. Wala yakrah ayyudhamma, ia kada benci bahwa ia dicela, au yudzaba, ia difitnah. Nah, kada sarik, ada sarik santai jemuhanya. Nah, santai jemuhanya difitnah orang. Nah, pihai gini doain fitnah tak. Siapa menggaji? Kerajinan ya. Cakap mengatam bani, nyata begitu. Apalagi wala yukrah ayyudhamma au yudzaba bil kabair, atau ini difitnah, diqadzab dengan menggawi dosa besar. Dituduh orang kayak Ahmad ini berzina aja. Nah, kayak itu besarnya. Saya itu mencuri dia, menyuntan. Nah, ada syarifnya. Wala ya'isa la yakuna 'indahum qadar, dan ia kada kepengen bang atas bahwa dirinya berisian kemuliaan. Itu alamat orang wujud tawadhu kan. Waja'a, dan ia datang. La yara li nafsi mudi'an fi qulubin nas. Ia datang berkumpul pada manusia, ia kadang menganggap dirinya itu sebagai orang-orang tawadhu di hati orang manusia, di hati-hati manusia. Kalau bang nih, ia datang itu diulah-ulah supaya dirinya itu dianggap orang tawadhu. Tidak santai ya, asal duduk penting. Betul berjalan berhimat mereka supaya apa? Dipadakan orang tawadhu. Itu kan wujud tawadhunya. Nah, orang tawadhu santai ya. Nah, kayak apa ia nyamannya hati tawadhu itu anaknya dia. Bisa tolong komen kipas deh, bisa. Ini bisa. Bes. At-tawadhu al-haqiqi huwa ma kana nashi'an an syuhuri 'azamati wa tajalli sifatih. Orang yang tawadhu, yang sebenar-benar tawadhu, ma inkisar inhidam, yaitu sebuah kehinaan. Inkisar kehinaan, wan inhidam kehancuran, keterpurukan. Ia merasa hina, merasa lemah, merasa miskin, merasa jahil. Lantaran apa? Karena nasyi'an, munculnya itu lantaran syuhudi azamatillahi ta'ala, lantaran memandang besarnya kemuliaan Allah. Kenapa merasa jahil? Karena memandang musyahadah ilmunya Allah. Kenapa merasa hina? Karena memandang kemuliaannya, kebesarannya Allah Ta'ala. Nah, itu nam bujur-bujur tawadhu. Nah, aku ini kan dia orang yang jahil, tapi nam ingat dibanding ilmunya Allah, kada ada apa-apa. Wa tajalli sifatih, dan ciri orang yang tawadhu yang benar itu muncul dari memandang kebesaran Allah dan memandang tajalli daripada sifat-sifatnya Allah, yakni anna syuhuda 'azamatillahi ta'ala wa tajalli sifati 'ala al-'abdi huwa alladhi yujibu lahu wujud at-tawadhu, wujud at-tawadhu al-haqiqi, wujud at-tawadhu al-haqiqi, bahwa seseorang itu memandang kebesaran Allah Ta'ala dan tajalli kenyataan daripada sifat-sifat Allah Ta'ala. Nah, dipandangnya lah 'ala al-'abdi, atas si hamba. Nah, itulah yang mewajibkan adanya si hamba itu tawadhu bebenaran. Ketikanya memandang napa diri ini, mun kada ada roh takuni jaa dada bak napa ada dapat. Ya kan? Adakah duit? Kada ada. Kalau kamu angkat jari kada ada. Padahal jari tangan jasadnya ada, cuman rohnya kada ada. Nah, lu kada mau bergerak napa-napa, kada hidup lah. Lalu manakala Allah ma'injami, nah kata-kata ma'injami itu kada bagus banget. Ya, bertajalli Allah Ta'ala itu menciptakan jerong pikir kekuatan nang tadinya lemah kuat, nang tadinya ini tuh kada diisi kemampuan, tajalli Allah kodratnya kalau diisi kemampuan. Nah, dimusyahadakannya itu di dalam dirinya bahwa kekuatan, kemampuan, iradah, kehendak, berataan mun kada Allah bertajalli, kada ada bisi kehendak, kodrat, kekuatan, ilmu, hayat sama basar kalam ya kan. Tuh hamba itu biasanya manusia tuh nang mati tuh bola matanya ada, telinganya ada, ya kan? Tangan betisnya ada. Kenapa kada ada bisi-bisi kehendak? Kada kau bisi jantungnya ada, hatinya ada, kada kau berjalan, kada kau bisi kemampuan ilmu macam-macam.
Kayak apa aja tuan guru tuh besarnya mati tahun ini. Jai dun jai dan aku baca aja. Hukum wudhu ngapa? Rukun wudhu ngapa? Syarat wudhu nak kawan jawab. Padahal otaknya ada di dalam kepala tuh. Berarti ngapa nang berperan dengan ilmu itu bukan otaknya, bukan hatinya, tapi tajalli sifat ilmunya Allah. Nah Allah tajalliakan di diri si hamba tadi. Nah ketika si hamba tadi memandang, ingat aku ini mutu qabla an untuk mati akan diri kada besi apa-apa. Nah jadi ketika aku hidup, Allah berikan tajalli sifat daripada ilmunya Allah Ta'ala. Nah, ilmu Allah merasa itu aku ada ilmu, anak adanya ilmu Allah. Nah itu wujud tawadhu kan. Ya orang bayar itulah menunggu gerak ya. Kalau kayak kita kipayah kawan orang bayar kan ada. Ditunggunya dulu. Sedang merasakan dia orang bayar cuma nunggu gerak sampai tanya merasakan aku bergerak nih menggerak. Allah bertajalli sifatnya atas seorang hamba, sifat qudrat, iradat, kemampuan ada kau apa-apa. Nah itu Pak. Lah kalau itu tawadhu biar ini bakal lah dia merasa apa? Ada ilmu di dirinya, ada qudrat, ada iradat, tapi yang dimusyahadakan qudrat, ilmu, hayat, sama basar kalamnya itu berataan tajalli daripada sifat Allah. Nah kalau kayak itu tawadhu tuh hamba kada berisian sifat-sifat kecuali Allah mentajallikan kepada seorang hamba sifat-sifat 7 dari itu. Nah jadi apabila seorang hamba itu sudah memandang sifat tajalli Allah kepada seorang hamba tadi, itu yujibu lahu wujudan tawadhu haqiqi, akan menghasilkan, mewajibkan, membuahkan hasil ia kalau sebenar-benar bersifat tawadhu. Tawadhu jangankan ilmu, jangankan qudrat, iradat, hayat, sama basar, kalam. Jasadnya aja, jasadnya bercungkung itu lah, jasadnya aja wujud lah, itu tajalli wujud Allah. Maka dia biasa bisa wujud. Hilang lah, habis. Nah ini wujud tawadhu, nggak ada isi ngapa-ngapa, nggak ada isi ngapa-ngapa. Wujud tawadhu. Li'anna alladhi huwa yukhmidun nafsa. Karena demikian itu nang memandang tajalli sifat Allah huwallazi yukhmidu, itulah yang dapat memadamkan nafsu kita, mati nafsu dari mati. Ya diri kita kada berisi wujud ya Pak. Yudhibuha, dan menghilangkan itu musyahadah akan itu nafsu. Jadi kada nafsuan lagi, orang itu kada nafsuan lagi. Wa yurjulu amaniha, dan memusyahadahkan tajalli sifat Allah tadi membatalkan amaniyah, akan angan-angan itu nafsu. Kenapa syahwatnya anak itu ini mati. Kita ini jadikan hendak banyak keinginan nafsu karena merasa nafsunya ada. Mati akan dulu nafsunya, padamkan nafsunya, kayak apa? Musyahadahkan nafsu wujud yang ada diri adanya adalah tajalli dari sifat wujud Allah Subhanahu wa taala. Allah tajallikan kepada seorang hamba. Nah, lufama tajallallahu taala li syai'in illa khada'alah. Apapun yang Allah bertajalli terhadap sesuatu makhluk, kecuali makhluk itu menjadi khudu, menjadi rendah, menjadi hina. Itu wujud tawadhu hati. Kadang-kadang tawadhu merasa aku ini asal lebih rendah daripada orang itu, masih rendah, sealim orang pada aku. Ini kan wujud tawadhu hakiki inilah. Ya tawadhu karena kadang merasa mulia lawan orang. Nah, tapi merasa masih berisian ilmu walaupun sedikit. Nah, isi potensi, isi keahlian atau sebagainya, itu kada tawadhu nang sebenarnya. Jadi apapun yang Allah bertajalli kepada sesuatu anak hamba, pasti orang itu tawadhu. Memang Allah kan bertajalli, pandangan kita naran Allah, penglihatan kita kalau melihat Allah menjamin, memberikan kawat sehingga kita kalau melihat.
Kalam yang kita ucap kita bandir, Allah bertajalli sifat kalamnya sehingga kita mau berucap. Nah, betul. Cuman kitanya kada musyahadah. Apabila kita kalau musyahadah memandang lawan mata hati kita, jangan montong berucap. Mata hati kita, nih, sifat 7, qudrat, iradat, hayat, sama, basar, kalam, ilmu. Nang 7 macam tu Allah tajallikan lawan aku. Nang baharinya kosong kita itu, kosong. Bangkai lara ya, jasad lara kosong. Ada diandalkan Allah ilmu, sama, basar, kalam, hayat, qudrat, iradat, mati ya. Nah ketika orang mati tidak dihidupkan Allah, jadi Allah sifat hayat, diandalkan Allah ilmu, pandangan, sama, penglihatan, basar, ucapan, kalam. Nah Allah mengandalkan. Nah makanya orang musyahadah itu memandang asal kejadian dirinya dari kada diisi apa-apa. Jadi semua itu adalah tajalli daripada Allah. Tidak ada diisi apa-apa. Itu sudah. Walaupun orangnya dasar bujur alim, tapi dia merasa ilmu itu ada ampun Allah. Nah, walaupun orangnya sugih, kekuasaan, kekayaan atau ampun Allah. Nah, mungkin ada Allah mengunjungi kesugihan, aku pada sugih jadi sugih Allah. Nah itu namanya ilmunya, alimnya billah, sugihnya billah, kuatnya billah, bepandir mendengarnya billah. Nah, makanya kita tuh kada ubah apa-apa mun kada lawan Allah, la haula wala quwata illa billah. Itu. Sekali aja la haula wala quwata illa billah. Kayak itu aja. Amalannya sekali aja berucap. Tapi ketika berucap tuh hati kamu hadir, hati kamu musyahadah bahwa diri kita tuh kada berisi apa-apa, kada berisi jangan ilmu hayat sama bahasa kalam dan ilmu itu wujud kita aja yaitu adalah kada ada juga Allah mengadakan jazab itu takdil amal lain. Itu mengimbangi amal jin dan manusia. Abdul Badar lah. Itu pambubuhan wali itu gawiannya umot. Jadi baguran duh mas pina bodoh dia orang menganggap tapi emas. Artinya hati orang itu masya Allah. Itu panglah. Tangalih mencari wali lah. Daripada mencari Allah Ta'ala, tangalih daripada mencari wali. Karena Allah menyembunyikan wali itu dalam seluruh hamba-hambanya. Nah kita pada tahu lah. Jadi fama tajallallahu ta'ala li syai'in illa khada'alah. Apapun yang Allah tajallikan terhadap sesuatu, pasti sesuatu itu tawadhu khina. Kita mau itu jadi kada tawadhu, kada musyahadah. Kada memandang ialah lupa. Fala yanqati'u min qalbi syajaratul kibri wa hubir riyasah illa bih. Kada akan kawa orang itu memutuskan, menyelesaikan, melenyapkan dari hati kita. Kenapa nang dilenyapkan? Akar pohon daripada takabur. Kada akan lenyap. Wahubir riyasah, kada akan hilang cinta terhadap pangkat. Kada akan hilang kita itu riya, sum'ah, ujub, takabur. Kada mau hilang kecuali satu illa bih, kecuali dengan syuhud dengan memandang. Ya. Ini habis nih musabaqah tilawatil Quran. Lagunya saat orang sikat, ini saat sehandak. Lagu singkat. Otomatis abas itu nang ia baca minta dengar lawan juri, ya kan? Minta lihat lawan penonton ria, minta dengar sum'ah, tepuk tangan himung ujub. Tatambahnya sebutin aja tuh kayak apa jalannya supaya ikhlas berada itu lepas daripada ria, lepas daripada ujub sum'ah. Mana harau takabur, harap aku juga pada orang dua tiga tuh, aku juga satu ya. Takabur, kayak baca mana baik illa bih kecuali dengan syuhud. Pandang suara naikkan suara akan besar. Tajalli dari sifat Allah ikam pada pun suara. Jadi kalau Allah yang menampakkan di mana salah? Fa amma bi ni'mati rabbika hadis. Nikmat Allah sudah ceritakan ada Bapak. Nikmat Allah pun Allah Taala juga. Tapi ya kenapa Allah? Ya.
Makanya ketika kita dipuji orang, wah ikam dia hebatnya begini begini begitu begini begitu. Oh bulan, oh langit, oh bintang, orang memuji teh. Liwar ulah. Nah, jadi kan apa? Alhamdulillah. Pujian ikam puji tadi lillah, ampun milik Allah. Aku ada apa-apa. Mungkin Allah bertajalli, seluruh sifat-sifat nak ikam puji itu tajalli Allah. Allah ma'andak lawan kita. Nah, jadi ikam puji itu bukan muji aku, tapi nang sifat diandaki Allah. Nah, jadi tak puji siapa? Allah. Lalu puji hadas bagi qadim. Nah, sehadis tadi kalau kamu memuji juga, mungkin ada Allah nama muji akan untungnya. Lalu puji qadim bagi qadim. Jadi kita ini kayak jalannya musabaqah tadi. Orang melihat kenapa banyak udah dia itu kita lihat sifat Allah Taala juga. Kitanya nih memandang supaya jangan rasa ujub ada, supaya jangan ada riak minta lihat ada, jangan rasa sombong hebat takabur. Nah, lalu orang memuji alhamdulillah. Alhamdulillah, pujian mereka puji lillah. Mustaghraqun bakarik lillah, ampun Allah itu kan namanya istiqaq. Bakarik berhabis ampun Allah. Nah, istighraq wal istihqaq. Bakarik berhabis ay mustahiqun lillah, ampun Allah berkata. Cuman sebutin bila kita dipuji orang alhamdulillah, tapi himbau. Alhamdulillah, diikuti ya kayak aku ini aja. Luput nih kada sesuai muntung lawan. Berarti kada paham makna alhamdulillah. Seandainya paham nih mana alhamdulillah milik Allah, dipuji orang ikam ini alhamdulillah deh mau. Nah, Abbas aku tukarakan bang aku ke pasar tuh nasi 2 emek Abbas. Nah, turbo ya kan, turbo emek turbo. Wih, Abbas lah. Alhamdulillah. Ampun guru dillah bahasa kita. Tapi mau kamu jawab jual kada sesuai lah. Bila orang ngomong kamu himung besar. Wah, haram ini juga ini. Himung lah, kada rasa bangga ampun saya. Karena kamu menyadari bahwa itu ampun ikam. Ampun saya, ampun perguruan. Nah, sama itu sifat-sifat yang dipuji oleh orang kepada kita dan tentang sifat ini berdasarkan sifat itu tajalli daripada sifat-sifat Allah kada usah dibanggakan. Nah, untuk diri kita banggakan Allah Ta'alanya aja. Lah paham lah ikam. Paham lah. Alhamdulillah. Jadi kita saja makanya di dalam ilmunya ya fungsi daripada ilmu tauhid atau hakikat ini nafyul ananiyah, menafikan rasa keaku-akuan itu, jangan ada rasa ampun kita. Habis ke di Indonesia main. Nang kosong ya lah. Lihat ya. Ya Allah. Jadi kadang-kadang kau orang itu memutus sifat takabur, riasa, cinta pangkat, cinta pujian, cinta apa segalanya, ria, ujub, sum'ah, illa kecuali dengan syukur. Wa kharaja bil haqiqi, dan keluar dengan tawadhu haqiqi itu at-tawadhu al-mutaqaddim, yaitu tawadhu yang lewat tadi, sudah terdahulu. Nang mana? Nang kita itu merasa justru di bawah daripada kenyataan. Oh, jurang ikam alimnya, ikam ibadnya, ikam ini asal pantas dipuji dengan ada sampai aku kayak itu. Tawadhu juga. Nah, tawadhu mutaqaddim, tawadhu zahir lah, tawadhu zahir. Salah, tapi salah juga. Alladzi yansha'u min nazar li naqsin nufus wa 'uyubiha. Karena yang memandang munculnya tawadhu mutaqaddim itu, ia memandang karena penuh kekurangan dan aib, yaitu nafsu. Fa innahu laisa haqiqiyan, itu tawadhu'nya bukan tawadhu haqiqi yang sebenarnya. Li'annahu qad yakunu musyawwaban bi syai'il kibir, karena bisa saja tawadhu nang itu bercampur takabur, wal ujub bercampur ujub. Kayak apa? Aku je diundang orang mata di muka tasaddur fil majalis. Di muka pian ini, aja aku kan sangat layak di sini jadinya. Aku sangat ada pian di sini, bisa takabur mereka, bisa ujub. Kenapa? Karena rasa dirinya itu masih ada. Rasa ada memandang eksistensi dirinya dan sifat-sifat yang dibanggakan orang ada merasa pada dirinya.
Walidha qala Junaid al-Baghdadi rahimahullah pada selesai at-tawaddu 'inda ahli tauhid takabbur. Orang tawadhu itu nah menurut orang ahli hakikat tauhid itu takabbur hukumnya. Jadi kita tadi takabur kenapa? Karena masih merasa berisian sifat ampun dirinya. Walaupun sifatnya merasa rendah dirinya. Dari tauhid lah. Itu jadi Junaid. Apa tuh? Qala al-Ghazali wa la'alla muradul Junaid, barangkali dari Imam Ghazali maksudnya Imam Junaid itu anna tawaddu'a yasbutu nafsahu summa yada'uhu bilah, bahwa tawadhu nang orang takabur itu kayak ini, yaitu tawadhunya yang merasa tetap dirinya kemudian dia rendahkan diri, rasa berisian ilmu, merasa kemuliaan, kemudian anak rendahkan aja aku putuan terlebih ilmu juga. Nah itu nang takabur tadi. Wal muwahhid, nah sementara orang ahli tauhid ahli hakikat la yusbitu nafsah wa la yaraha syai'an, ia kadang menetapkan tidak mengeksistensikan akan dirinya itu, dirinya aja kadang merasanya ada, terus apalagi wala yaraha syai'an, ia kadang melihat sedikit dua pun tentang dirinya tadi. Nah bagiannya sifat-sifat yang ada dalam diri kayak sifat ilmu, hayat, sama, basar, kalamnya, qudrat, iradat, kemampuan, iradah, kehendak, itu kan semuanya berendak di dalam nafsu yang Allah tajaliakan. Nah ia pandang wadahnya sudah ada di mata begini, isinya ada. Hatta yadha'aha, nah sehingga ia menghinakan itu nafsu, merendahkan itu nafsu. Nah fahuwa ghaibun an nafsi wajhu apa tuh? Wahisih kan? Dan ia itu ghaib, kadang memandang an nafsihi, daripada adanya dirinya, wahisih, dan rasa ampun ia. Lantaran apa? Bima yusyahidu min azamati rabbih, lantaran ia memusyahadahkan Allah subhanahu wa ta'ala, kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fi awarifil ma'arif la yablughul 'abdu haqiqat at-tawaddu illa 'inda lum'ani nuril musyahadah fi qalbihi. Berkata sahih awarifil ma'arif, kada akan sampai seorang hamba itu kepada puncak tawadhu yang sebenarnya kecuali caranya satu, yaitu ketika ia itu mendapat pancaran sinar daripada cahaya musyahadah, memandang bahwa wujudnya itu tajalli daripada wujud Allah, bukan wujud yang ada dengan diri sendiri. Ngapa-ngapa lagi yang diwujud tadi? Hayat, sama, basar, kalam, bagiannya ampun Allah bertanda. Nah apabila dapat percikan cahaya musyahadah seperti itu, hilang ia merasa dari ampun diri nafsunya, awal itu orang tertawadhu. Nah yang sebenarnya. Nah fa'inda dzalik, nah ketika seorang hamba dapat merasakan zauqiyah, rasa nang tajalli sifat Allah yang Allah tajallikan pada dirinya, bukan dirinya, ampun dirinya, sifat-sifat semua itu, tazubun nafsu, lenyap, hilang, sirna, fanaklah nafsu seseorang tadi. Wa inda dzawbaniha sifat. Nah ketika zazabnya nafsu tadi, disitulah puncak sifatnya. Puncak apa? Bersihnya itu nafsu, adisyil kibir wal ujwi, daripada tipuan, takabur, ujub, riya, sum'ah, dan berbagai macam sifat muhlikat. Ikhlas itu sudah. Makanya berkata Imam Junaid kepada saya, makna ikhlas itu ada yang mengatakan, kalau Imam Ghazali kan tasfiyatul a'mal min kadurati nafsi, membersihkan amal-amalan kita itu daripada kekotoran nafsu, minta ujian, minta lihat, minta pandang, minta sumah, dan minta pokoknya efek kembalinya itu untuk nafsu, supaya subi apa kita bersihkan itu ikhlas. Nah kalau orang para ahli tauhid bilang atau marifat, makna ikhlas itu apa? Mereka itu at-tabarri minal hauli wal quwwah, berlepas mereka itu daripada merasa daya dan kekuatan yang datang dari nafsunya, melainkan datang daripada musyahadah. Mereka itu memandang tajalli daripada Allah. Allah itu dipuji orang besar,
kada himong alhamdulillah. Ya kan? Nah, gitu. Dihina orang kada sakit karena nafsunya memang hina. Nang mulia itu bukan nafsu kita ya, yaitu sifat-sifat yang Allah berikan, Allah hendak, Allah tajallikan di diri seorang hamba tadi. Indah. Summa 'allala ma taqaddam wallahu a'lam. Nah, paham ya? Nah, jadi intinya tawadhu itu terbagi kepada dua kesimpulan. Ada tawadhu zahir dan ada tawadhu batin. Tawadhu zahir yaitu ia melihat dirinya itu, potensi dirinya itu di bawah nang orang menganggap kita. Oh, ujar orang hebatnya ikan belas ini aja asal ada sampai yang belas itu tawadhu. Itu tawadhu zahir. Tapi itu bisa membawa berpotensi bisa malah takabur ujub karena jangan orang memuji. Himbong hebat juga kalau ada orang tawadhu lah. Masih kada aman gitu. Tawadhu zahir itu. Tapi masih bagus dari orang takabur. Nah, yang kedua lagi ada tawadhu batin. Tawadhunya orang tauhid atau disebut at-tawadhu'ul haqiqi, tawadhunya orang sebenarnya tawadhu. Bagaimana? Ia kada melihat di dirinya itu apapun melainkan adalah semuanya tajalli daripada sifat Allah. Hatta bukan sifat saja, hatta wujudnya itu tajalli daripada wujud Allah Subhanahu wa taala. Itu pada apa? Pada apa? Kada ada tidak. Nah, adanya Allah. Nah, ketika kawan rasa zauqiyahnya kayak itu, tadzubun nafsu, hilang. Jazab ya orang, iya jadi para orang arif billah, jazbatun min jazbatil haq, ta'dil amal sekalian. Satu jajab itu sesaat, semenit, 2 menit, nah kada merasa lagi kita diri kita nang hadir ini. Kan sama ibadah, diri kita ada dalam diri kita ada di bumi ini adanya Allah Subhanahu wa taala, hilangnya kada merasa. Pandangan hatinya nih kada muntong ada. Pandangan hatinya zazabnya kayak itu mengimbangi amal jin dan manusia, masya Allah. Nah, itu harus ada zazab itu merasa, harus ada karena kita kada akan kawat, harus ada kada akan kawat merasakan tawadhu hakiki ini munkada memfanaakan daripada menjajatkan nafsu dari kayak pacarannya itu fanaakan sifat 7 yang ada di diri kita. Nah, sifat 7 itu yang dihendaki Allah, ya kan? Ini wujud kita dihendaki Allah, qudrat, iradat, hayat, sama, basar, kalam, ilmu. Nah, 7 macam itu diinjami Allah lawan kita, fanakan. Nah, dia jarang memfanakan sifat 7. Jadi nang kada ada ampun kita ada yakin hati itu mat yakin kada ada ampun kita semuanya ampun Allah. Nah, sudah kada ada nafsu, bahkan nafsu jasad kita ini juga kada ada aja itu Allah, mana lagi kan? Stop.